Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berada dalam program Sarapan Rohani bersama dengan GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Mari kita bersama-sama memulai aktivitas kita pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menaungi kami dengan hikmat surgawi, sehingga firman yang kami baca dan renungkan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami di dalam menapaki kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami dan kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dua bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat 25 yang berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dan bagian yang kedua terambil dari Ibrani 10 ayat 35, firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Tema dalam perenungan kita pada pagi hari ini adalah harapan di kala gundah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu baik. Ini adalah sebuah pernyataan yang sering kali kita ucapkan, bahkan kita imani. Namun, masih mampukah kita berkata hal yang sama pada saat beban kehidupan, pergumulan batin, kekecewaan, kegundahan, ratapan, kesedihan melanda kehidupan kita? Pada kenyataannya, hari ini banyak orang yang berada pada keputusasaan, dalam keadaan yang terpuruk, bahkan hancur hati. Mampukah kita berkata Tuhan itu baik? Allah itu baik pada saat-saat yang seperti itu? Situasi seperti itu banyak sekali yang kemudian membawa kita pada beragam pertanyaan-pertanyaan. Di manakah kebaikan Tuhan sewaktu saya di PHK? Di manakah kebaikan Tuhan sewaktu saya mengalami keterpurukan? Di manakah kasih Tuhan sewaktu orang yang saya sayangi, orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Di manakah Tuhan saat keluarga saya sedang berada pada ambang kehancuran? Di manakah Tuhan sewaktu anak dan keluargaku mengecewakanku? Di manakah Tuhan saat aku mengalami ketidakadilan? Mengapa Tuhan tidak bertindak sama sekali, bahkan terkesan diam? Dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan, sesungguhnya kita selalu punya pilihan untuk menghadapi masalah itu. Kita bisa memilih apakah harus kesal, marah, kecewa, atau justru bisa melihat sisi positif dari persoalan yang sedang kita hadapi. Ada kalanya kita mengalami situasi dalam sebuah perjumpaan antara harapan dan kenyataan yang adalah bayangan atau bahkan ekspektasi tentang hal-hal yang manis, akan tetapi justru yang kita alami adalah kepahitan. Inilah juga yang dialami oleh bangsa Israel yang baru saja mengalami peristiwa pembuangan ke negeri asing. Sebuah titik nadir dalam perjalanan panjang penderitaan ketika mereka dibuang oleh Allah. Saudaraku, jika kita baca dari awal, kitab Ratapan berisi tentang penderitaan, tangisan, kesengsaraan, semua yang pahit begitu kuat mendominasi. Hasilnya adalah ratapan. Padahal Israel adalah umat pilihan Allah. Seharusnya dengan mudah bangsa Israel bisa mempertanyakan kebaikan-kebaikan Allah. Nah,
Sebagai umat Tuhan, tentunya kita juga merasakan apa yang Israel alami pada waktu itu. Bahwa bukanlah hal yang mudah untuk bisa menemukan harapan di kala kegundahan melanda, atau mengubah ratapan menjadi harapan. Namun hari ini kita belajar untuk memahami bahwa penderitaan, permasalahan, persoalan hidup, bahkan kepahitan sekalipun, jika kita dapat kelola dan melihatnya dari aspek positif, maka kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah surut. Bahwa di dalam Tuhan kita mengalami proses peralihan dari ratapan menjadi harapan. Bahwa di balik awan yang pekat dan gelap sekalipun masih ada secercah harapan cahaya yang menguatkan kita ketika kita melekat pada janji Tuhan. Sama seperti sebuah pengalaman hidup dari seorang anak perempuan yang bernama Fanny J. Crosby. Dia adalah salah satu penulis lagu yang salah satu judulnya adalah Selamat di Tangan Yesus. Kita boleh dan bahkan sering menyanyikannya. Kidung Jemaat 388. Pada usia 6 tahun, Fanny J. Crosby mengalami minor eyes inflammation dan berujung pada kebutaan. Karena dia mengalami kesalahan dalam penanganan medis. Dalam kebutaannya, Fanny J. Crosby berkata, "Meskipun hal-hal pahit terjadi dalam hidup saya saat ini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan masih punya rencana dalam hidup saya." Saudaraku, pengalaman iman seorang Fanny J. Crosby mengingatkan kepada setiap kita bahwa sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari persoalan hidup. Jika saja Fanny J. Crosby tidak mengalami kepahitan seperti itu, mungkin kita juga tidak akan pernah mendengar lagu Kidung Jemaat 388 dan lebih dari 8.000 lagu ciptaan Fanny J. Crosby. Ingatlah bahwa peristiwa pahit atau penderitaan yang melanda kehidupan kita, Tuhan izinkan menghampiri, bukan karena Tuhan tidak peduli atau bahkan menjauh dari kehidupan kita. Justru dalam segala keadaan, bahkan dalam peristiwa yang pelik sekalipun, Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya kepada saudara dan saya selama kita memandang dan berharap hanya kepada Dia. Dan jika saat ini kita sedang mengalami penderitaan, mengalami persoalan dalam sejarah kehidupan kita, mungkin kita tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang seperti sekarang. Kita mampu dan ada seperti saat ini, oleh karena Tuhan membentuk kita lewat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena itu, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan bagi kita. Ingatlah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah sebuah kebetulan. Ada sebuah rencana yang indah yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Tuhan mengenal setiap hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tetaplah tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan dan jangan pernah berpaling. Jangan pernah lepaskan pengharapan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita menemukan jawaban. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan hidup yang kita alami. Tetaplah percaya pada kuasa Allah yang mampu menolong kita melewati setiap persoalan hidup, bahkan memberikan kita kelegaan dan ketenangan. Jangan hanya melihat besarnya masalah, tapi lihatlah betapa besarnya kuasa Allah, kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang tak pernah berubah. Tuhan Yesus menolong kita untuk menghidupi hari ini dengan makna dan semangat untuk melekat pada janjinya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita satu hati kita di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami membawa segala seru dan permohonan kami kepadamu. Ampunilah kami jika dalam pergumulan hidup kami sering meragukan kasih-Mu, kami sering mempertanyakan kehadiran-Mu. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Hanya di dalam Tuhan kami menerima kekuatan. Dalam kasih-Mu kami menemukan kekuatan di tengah badai kehidupan. Dalam penyertaan-Mu kami merasakan ketenangan di tengah gelap perjalanan. Kami mendapatkan kelegaan manakala persoalan hidup kami dapat kami lalui bersama dengan Engkau. Sungguh hanya bersama-Mu kami mampu lewati setiap badai hidup dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan memulai kehidupan kami bersama dengan kasih dan penyertaan-Mu. Pimpinlah dan sertailah langkah juang hidup kami pada hari ini. Biarlah kami boleh terus melekat hanya kepada kasih setia Tuhan, dan kami boleh terfokus hanya pada janji Tuhan yang senantiasa memberi kelegaan dan ketenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam kasih dan pimpinan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah program sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat menghidupi kehidupan bersama dengan janji dan kasih pengharapan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.